Tes. Nah, oke, hari ini teman-teman ya kita ada kiriman lagi. Kali ini mixer viral. Nah, mixer dari produknya Midas MR18. Ini adalah salah satu mixer digital yang paling laris ya. Nah, ini digital paling laris khususnya untuk kalangan rental live musik studio ataupun digunakan untuk live musik model seperti cafe. Ini sangat rekomendasi banget mixer dari produk Midas MR18. Nah, ini hari ini mau kita kirimkan kemana? Hari ini kita mau kirim ke Pak Yustus Kopeut, alamatnya di Jalan Remarta Dinata, Kelurahan Nabarua, Tapioka, Nabire, Papua Tengah. Nabire, mana? Nabire, Papua mana? Papua Tengah. Papua Tengah. Pak siapa? Pak Yustus Kopeut. Siapa? Yustus Kopeut. Yustus. Nah, Pak Yustus Kopeut beralamatkan di Jalan Remarta Dinata, Nabire Kota, Nabire, Papua. Papua mana ini? Tengah ya? Papua Tengah. Nah ini. Wow. Papua Tengah teman-teman ya, Nabire. Wah, ini sangat jauh banget. Kita sendiri belum pernah ya ke Papua. Nah, karena memang sangat jauh dan kita tinggal di Pulau Jawa, pastinya sangat lama juga ya kalau kita ke Papua, termasuk ekspedisi. Nah, Papua ini bisa terbilang kalau kita melakukan pengiriman biasanya ongkir dengan budget yang paling mahal dibandingkan dengan daerah lain karena memang jauh dan juga yang pasti lama. Nah, ini sudah pasti ya. Kalau paket mahal pasti hubungannya sama lama. Nah, ini. Dan hari ini teman-teman kita mau kirimkan ke sana. Ini mixer dari produknya Midas MR18. Nah, mixer ini rencananya sama beliau nanti mau digunakan untuk live musik kayaknya ya, karena beliau juga sudah punya DBX tipe PA, terus punya speaker aktif juga. Nah, dan nanti rencananya ini untuk penggunaannya nanti mau digunakan untuk ataupun dari mixer ke DLMS. Nah, nanti kalau dari mixer ke DLMS nanti dimasukkan sini Pak ya. Nah, ini kemarin tanya Mas, nanti kalau saya pasang dari mixer ke DLMS masuknya mana? Ya ini main LR. Jadi nanti ambil aja dari main L dan main R, dimasukkan ke input DLMS-nya yang DBX, otomatis nanti sudah bunyi. Itu trik yang pertama. Dan untuk selebihnya nanti bisa juga silahkan kalau pengen mengulik semua fitur yang ada di Midas MR18, silahkan nanti bisa cek di YouTube kita yang bagian review detail. Nanti klik di YouTube PCT Entertainment, terus di situ diklik Midas MR18 review detail. Nanti di sana ada penggunaan mulai cara mengkonekkan ke laptop, mulai cara menggunakan efeknya, mulai auxiliary-nya menggunakan, ini semua sudah kita review. Jadi buat pembeli yang paling penting telaten ya kalau belum pernah menggunakan digital mixer. Jadi telaten sama melihat nanti kontennya biar nanti bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Kalau nanti setiap hari tanya terus malah biasanya juga kalau tanya apalagi melalui WA kurang efektif. Jadi silakan nanti aja bisa juga langsung cek di channel YouTube kita. Pobi, ndang lewat toh. Ndang ngomong, ndang orang ngomong. Nah. Oke, ini ya. Jadi sekali lagi nanti kalau untuk penggunaannya sebenarnya mudah. Yang paling penting kita mau mempelajarinya itu Midas MR18. Oke. Yang pertama teman-teman, nah di sini contohnya. Terus beliau tadi juga tanya masalah anti feedback. Mas, kalau saya mau beli anti feedback di mana? Nah itu. Jadi sebenarnya teman-teman, feedback itu adalah salah satu frekuensi yang kelebihan. Nah, jadi nanti kalau di Midas, contohnya ini bisa dilihat di sini, frekuensi mana nanti yang kelebihan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nanti yang kelebihan yang mana nanti bisa terlihat nanti di layar seperti itu. Jadi artinya apa? Feedback ini tidak bisa diatasi secara instan. Contohnya, Mas saya beli Midas, terus beli alat anti feedback. Nah, ini anti feedback ini terkadang orang mengira itu seperti dukun ya, yang bisa bekerja langsung instan dan tanpa kita mengaturnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi feedback ini pengertiannya adalah frekuensi yang kelebihan. Jadi artinya kelebihan itu frekuensi yang kita bunyikan atau contohnya mikrofon yang kita gunakan ini berlebihan dan juga sama monitor atau speaker yang kita gunakan, akhirnya mengakibatkan feedback. Jadi nek ngomong kelebihan frekuensi ini luwih akeh.
berapa dB dibandingkan yang lain. Makanya kalau speaker nanti semakin flat, mikrofon semakin flat, resiko feedback semakin kecil. Artinya apa? Semakin speakernya mahal, mic-nya mahal, mixernya mahal, flatnya semakin bagus, feedbacknya juga semakin kecil kalau kita bisa mengoperasikannya khususnya. Jadi makanya feedback ini tidak bisa kita sulap dengan cara membeli alat langsung hilang, itu tidak bisa, karena frekuensi mana yang kelebihan nanti kita harus cari tahu dulu. Nah itu, jadi seperti itu ya penjelasannya. Jadi teman-teman jangan mudah terprovokasi, mungkin beberapa alat yang sekarang ada juga mikrofon anti feedback, padahal nek tak rasane bukan anti feedback, tapi mikrofon nek diklik anti feedback yaitu ditenggelamne frekuensine. Suaranya malah aneh, malah ngeluh, ngemit, high hilang. Ya kan sama aja, buat apa kita beli mikrofon mahal-mahal kalau ternyata di situ malah ditenggelamin frekuensinya. Nah iya toh, nah itu. Jadi seperti itu ya penjelasannya mengenai anti feedback. Jadi jangan mudah terprovokasi. Mungkin ada video-video di YouTube atau di internet yang kalau kita beli alat ini nanti feedback langsung hilang. Nah itu ya nggak bisa. Nah itu. Contohnya kita contohkan, kalau nanti teman-teman mau lihat di Midas MR18 khususnya frekuensi yang kelebihan ini contohnya ini. Nah ini bisa tak contohkan ya. Ini saya sekarang menggunakan monitornya produk dari AD Flex 15A. Jadi ini monitor yang kita gunakan produk dari AD 15A. Nah ini teman-teman lihat di sini. Jadi nanti kalau seumpamanya di monitor nanti di situ terjadi feedback antara mic saya dan juga speaker yang saya gunakan. Nah, contohnya kalau kita ini tak cut, nah tak cut di frekuensi high-nya. Coba kita lepas, tes. Ini posisi belum feedback ya. Ini posisi belum feedback. Tes. Coba kita lepas, tes 1 2. Efek kita nyalakan. Tes 1 2 C. Nah ini tes Oke, nah ini teman-teman lihat di sini. Sekarang saya cut lagi. Nah di sini ada warna merah. Nah inilah di sini frekuensi yang kelebihan yang kita bunyikan tadi. Jadi kita bunyikan mikrofon dan juga speaker saya. Ini ada feedback di frekuensi tersebut. Yang tadi di sini ada bekasnya warna merah. Jadi sebenarnya kalau seumpamanya kita menggunakan digital mixer itu lebih mudah, karena kita juga disediakan monitor yang dimana di situ kita bisa lihat, oh kalau dia kena warna merah, berarti ini yang feedback. Tinggal kita turunin. Nah makanya di sini contohnya kalau saya sendiri ini lebih seneng di sini memotong frekuensi dibandingkan nambah. Yo meskipun suatu saat kita tambah, tapi lebih kita senang memotong. Nah, kita potong, cari yang kelebihan yang mana. Kita potong lagi, kita cari kelebihannya yang mana. Nah, akhir mikrofon yang kita gunakan ini flat. Ini berlaku untuk mikrofon input atau monitor output. Monitor ya speaker yang kita gunakan itu monitor. Jadi monitor ini juga perlu kita potong, kita EQ. Makanya kalau teman-teman yang profesional pasti ngerti. Oh iya, kalau speaker saya buat monitor makanya tak kasih equalizer. Fungsinya apa? Kita biar bisa cut. Jadi nanti output ini bisa kita cut. Contohnya ini. Nah, agar speaker yang kita gunakan ini makin flat dan tidak mudah feedback. Oke ya. Nah itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi feedback ini tidak instan seperti tukang sulap langsung hilang feedbacknya, itu tidak bisa. Oke, lanjut ya. Sekarang kita cek lagi teman-teman. Ini sudah kita coba dan beliau tadi juga minta reverb ya. Nah ini coba tak reset dulu. Tes ini tak cut sedikit aja di monitornya. Oke, karena monitornya ini posisi belum kita apa-apain, jadi belum flat. Nah tes 1 2, tes 1 2, dicoba tes. Nah ini sudah saya buatkan preset reverb juga ya. Ini reverb EQ-nya dan juga reverb sudah kita buatkan di sini. Nah ini reverbnya sudah kita buat, nanti sudah kita load di sini. Jadi buat pembeli nanti bisa gunakan reverb yang kita sediakan. Jadi nggak harus nanti ngeriset sendiri. Tapi ini nanti kurang cocok dengan telinga pembeli, silahkan nanti diedit sendiri ya. Tapi ini sudah saya buatkan preset versi saya
efek yang biasa saya gunakan di dalam gedung. Nanti nek suka ya dipakai, nek nggak suka silakan di reset. Ini nanti sudah saya sediakan juga. Jadi beliau tadi minta mas sekalian disettingkan reverbnya. Oke, nah ini saya sekarang send ke reverb 1. Oke, saya kirim ke efek 1. Efek 1, oke, efek 1 saya kirimkan ke monitor. Coba kita bunyikan. Tes 1 2 tes dicoba. La se he se tes. Oke, dicoba. Oke, tes dicoba. Ini reverb biasa saya gunakan kalau dalam gedung, terus luar ruangan. Ini lumayan nyaman kalau menurut saya. Jadi Fintech Room dan lainnya sudah saya atur juga. Menurut saya ini sudah sangat nyaman banget. Kalau teman-teman nanti digunakan untuk live. Jadi nanti reverb tak tanam di dalam, ada presetnya. Nek bapak mau pakai silahkan, nek nggak pakai nanti ya nggak apa-apa. Silahkan nanti langsung aja bisa di reset sendiri, dikosongi dan diulang. Oke, sekarang kita cek untuk per channel Mbak Nur. Nah, Mbak Nur sekarang kita kecilin. Komis kenalan belum? Belum. Nah, oke. Sekarang kita coba ya, ini di nomor 2, kita tes nomor 2. Cik. Oke, nomor 2. Ini kita soalnya pakai AUX ya, teman-teman. Jadi saya set AUX. 1 2. Oke, ini kita naikkan, tes dicoba. Oke, nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 tes. Nomor 3 tes dicoba. Nomor 3 tes. Ini modenya tadi masih USB. Sekarang saya pindah ke analog. 1 2 nomor 3. Nomor 4. Pelan-pelan, jangan dipaksa kalau nggak masuk. Enggak. Jangan dipaksa. Cek 1 2 tes nomor 4. Sekarang nomor 5 tes dicoba. Satu dua tes 1 2. Oke, ini masih di link ya. Nah, inputnya tak buat nggak link. Oke, tes dicoba. Oke, saya lepas. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, 1 2 dicoba. Just. Oke, nomor 6. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes. Oke, tes coba. Tes dicoba. Oke, tes. Oke, nomor 7. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Kita kirim ke out. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Nomor 7. Oke, tes dicoba. Oke, nomor 8. Nomor 8 tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, nomor 8 tes dicoba. Input kita gedein, tes 1 2 dicoba. Oke, sekarang nomor 9. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, nomor 10. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Oke, tes dicoba.
tes dicoba, se, he, 1 2 dicoba, tes dicoba, oke, long, tes nomor 10, oke, nomor 11, tes dicoba, tes dicoba, oke, tes dicoba, oke, tes dicoba, oke, 1 2 dicoba, oke, nomor 12, tes dicoba, oke, 1 2 tes dicoba, oke, nomor 12, oke, nomor 13, tes dicoba, oke, nomor 13, oke, nomor 14, nomor 14 kita kirim ke AUX semua, tes 1 2, oke, nomor 15, tes dicoba, oke, nomor 15 tes dicoba, oke, terakhir nomor 16, tes dicoba, oke, nomor 16, oke, tes dicoba, oke, saya kirim ke reverb, tes dicoba, tes dicoba, tes dicoba, oke. Oke teman-teman ya, seperti yang sudah teman-teman lihat sendiri. Nah itu. Jadi sudah kita tes, karena semua yang barang kita kirimkan ini harus kita tes dulu, harus kita cek dulu bagaimanakah apakah barang tersebut sudah normal dan juga sudah bisa digunakan. Jadi makanya buat teman-teman semuanya ya, yang khususnya dari channel YouTube, kalau mau membeli Midas MR18 kita selalu ready. Jadi teman-teman bisa langsung mau tanya-tanya langsung aja ya di WA atau tuliskan di kolom komentar. Mau datang langsung ke sini juga bisa, silahkan. Kalau teman-teman berminat langsung membeli datang ke sini. Oke. Hari ini pesanan dari Bapak Justus Kopeo yang beralamatkan di Jalan Remarta Dinata, Kelurahan Nabarua Topika, Nabire, Papua Tengah. Nah, mau kita kirimkan langsung ke Nabire, Papua Tengah. Pesannya adalah mixer Midas MR18. Termasuk tutorialnya nanti silahkan ya buat pembeli. Nanti kalau mau lihat di channel YouTube kita sudah ada ya cara menggunakannya. Mulai dari pengoperasian awalnya seperti apa nanti ada. Kalau ini kita cukup cek sound dan juga penjelasan sedikit tadi ya tentang anti feedback dan juga cara mengirimkan ke main LR. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa kembali.